Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Tolong sebelum kuliah itu sarapan supaya kamu punya tenaga ya, dan bisa membantu otakmu dalam berpikir. Karena kalau nggak sarapan, itulah yang bisa membuat otakmu menjadi lemot. Tahu ya, lemot itu misalnya orang ngomong apa, kamu lambat untuk mencernanya ya, menanggapi omongan orang kayak gitu ya. Jangan nggak sarapan, oke? Nah, untuk materi kita hari ini, pertemuan yang kedua, kita sudah membahas terkait tentang gizi esensial ya. Gizi esensial yaitu bagaimana kita tahu ya pengertian tentang gizi, bahwa gizi ini ya merupakan proses organisme menggunakan makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itulah yang bisa membantu kita ya, bisa metabolisme badan kita gitu. Apalagi di musim-musim seperti sekarang ya, kita nggak tahu apakah kita bisa terkena COVID-19 atau enggak. Karena kalau kita tidak makan atau makannya diselang-seling ya, pagi nggak sarapan, makan siang, sering makan, malam enggak. Nah itu nggak bagus pola makannya. Dan juga kita juga makanannya itu tidak boleh asal ya, karena mahasiswa sekalian dominan itu adalah tinggal sendiri ya, tinggal di kosan tanpa orang tua begitu. Ya syukur-syukur kalau kamu tinggal bersama orang tuamu. Jadi makan itu ya memang udah siap untuk kamu makan setelah kuliah, makan gitu kan bisa, ya kan? Nah, metabolisme. Nah, metabolisme ini kan adalah kekebalan ya, kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kamu nggak makan gimana? Ya kan? Nah, bisa ngedrop juga, dan harus disesuaikan dengan aktivitasmu. Apalagi mahasiswa sekalian, ada mata kuliah yang dilakukan secara online ya di rumah, maupun dilakukan secara luring praktek gitu ya. Nah, kalau praktek itu salah satu perkuliahan yang sangat menarik ya, karena kamu bisa berolahraga, bisa gerak gitu, bisa berinteraksi dengan teman-temanmu, sehingga rasa jenuh itu hilang dengan berkumpul bersama teman-teman gitu ya. Itu terkait tentang gizi. Nah, pada pertemuan yang lalu juga mahasiswa sudah mempelajari terkait tentang zat gizi. Zat gizi itu dari makanan bisa meliputi dari karbohidrat ya, jelas kita sebagai orang Indonesia, lebih khusus ke orang Palembang ya, itu sangat gemar sekali. Nah, karbohidrat ini sering kita jumpai ya, seperti kita suka makan pempek. Nah, pempek itu kan terbuat dari tepung. Ya, ada yang tepung sagu dicampur dengan tepung terigu gitu kan, tepung tapioka. Nah, kemudian apalagi yang sering kita jumpai dari karbohidrat itu jagung, ya, kemudian roti, ya, sering makan kacang. Nah, itu juga termaksud di dalam karbohidrat, ya, buah pisang. Nah, sangat bagus sekali mahasiswa sekalian jika kamu praktek ya, mata kuliah praktek, kamu nggak sempat makan nasi, nah kamu cukup makan pengganti nasi tadi seperti pisang ya, supaya kamu ada tenaga
Apalagi kuliahnya misal jam 8 gitu. Nggak mungkin kan kamu makan nasi jam setengah 8. Ya nggak, kamu praktek jam 8. Percayalah sama ibu, kalau seperti itu modelnya, ya kamu akan merasakan senap di perut, sakit. Terus kamu disuruh jogging nih, ya pemanasannya gitu. Tapi kalau kamu makan pisang, buah-buahan yang mengandung karbohidrat, nggak seperti itu. Ya, langsung diabsorpsi menjadi suatu energi dari buah-buahan. Berbeda dengan nasi ya, yang karbohidrat nih. Nih, ya, kemudian lemak. Lemak jelas, ya kita harus memilih memang lemak yang baik untuk tubuh kita. Nah, yang lebih gemar makan bakso yang ada tetelannya, mulailah dari sekarang, nak ya, supaya kamu tidak menimbun suatu penyakit di dalam tubuh kamu. Alangkah baiknya kamu mengurangi itu. Tetelan, jeroan, gitu kan banyak jenisnya. Makanlah yang sehat gitu. Protein sangat mudah sekali dijumpai kalau kita makan telur, ya, telur rebus, ya kalau telur diceplok gitu kan di dadar itu ada minyak. Nah bisa juga kena lemak nih protein kalau dimasaknya dengan cara digoreng gitu. Ya, jadi sebenarnya dari zat gizi makanan ini, bagaimana pengolahan dari makanan kamu, masaknya itu gimana? Kalau direbus kan itu lebih bagus ya daripada digoreng gitu. Nah, vitamin ini sangat bagus juga, Nak. Sangat bagus, kenapa? Sangat bagus apalagi seperti sekarang ya. Nah, ibu pada saat ibu tahu ya terpapar virus seperti itu langsung ibu stok vitamin seperti vitamin C ya. Nah dan itu langsung ibu percayalah kamu, ibu nggak ada minum yang kaplet ya, obat-obat kaplet itu enggak, ibu langsung beli buah. Nah ada di belakang ibu tuh ibu stok jeruk nipis ya, segala jeruk, jenis jeruk gitu. Nggak ada minum yang dari sirup, nggak ada. Ibu rasa kayaknya lebih enak itu yang memang fresh gitu. Dari mana ibu dapatnya? Ya dari buah, kecuali obat batuk ya. Nah, batuk jadi gejala ibu tuh ya seperti demam gitu, karena kan sekarang banyak jenis ya, Omikron, ada semi Omikron apa gitu. Sekarang ini banyak sekali jenis-jenis virus itu. Ya. Nah, dan juga mineral. Nah, mineral ini memang kamu ya mumpung masih muda, nah ya nggak ada yang terlambat. Ya, jangan sampai kekurangan mineral, air putih. Ya, air putih aja. Nah, minum itu juga cara minumnya. Nih ya, cara minumnya. Minum air putih, alangkah baiknya jika kamu duduk. Jika kamu minum sambil duduk. Mengapa? Karena itu bisa mempengaruhi dari ginjal kamu juga, Nak. Ginjal. Kita kan minum supaya ginjal kita baik ya. Nah, menurut ajaran agama yang Ibu anut, ya ajaran yang Ibu anut, begitu, ya memang sunnahnya itu kalau minum harus duduk. Ternyata dari segi kesehatan, kamu bisa lihat ya, di WHO itu, World Health Organization, itu juga, nah kamu cari referensinya, benar nggak kata Bu Silpi, minum itu harus duduk dari segi kesehatan. Kalau kamu nggak bisa duduk, kamu bisa jongkok sedikit. Yang penting jangan berdiri. Nah, kamu kan olahraga tuh ya kan? Nah, Ibu lupa nyampein waktu itu. Kamu olahraga, diusahakan betul minum itu duduk. Minum itu duduk, gitu.
Ya, nah bagus juga kalau minum itu tangan kanan. Nah, itu biarlah, itu kan dari segi agama ya. Ibu nggak bahas agama karena ilmu pengetahuan Ibu tentang agama itu ya masih minim sekali begitu. Nah, itu saja ya. Nah, jadi dari zat gizi kelima ini ya mahasiswa akan ada kaitannya, kita akan membahas materi tentang BMR ya, atau sering didengar itu kepanjangan dari BMR adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate. Nah, seperti yang kamu bisa baca sendiri ya, bahwa BMR itu jumlah energi yang dikeluarkan selama sehari dalam kondisi tidak beraktivitas. Ya kan? Kamu libur hari Minggu. Minggu libur kan? Atau hari Sabtu. Ya. Nah, itu nanti kita hitung BMR-nya. Makanya Ibu minta kamu cari dulu nak tabel makanan tadi. Yang 10 halaman tadi. Ya, cari, nanti kita ada hubungannya ke situ. Ya, jumlah energi yang dikeluarkan selama sehari, 1 hari. Ya, sehari itu sama dengan 1 hari. Oke. Kemudian, nah ternyata untuk mengetahui jumlah energi yang kita keluarkan ada perhitungannya. Ya. Nah, perhitungan ini ya didapat dari Profesor Kardati. Ya, ini adalah dosen Ibu Hartati ketika Ibu Hartati sedang melanjutkan studi ya di kesehatan. Nah, bahwa perhitungan untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, sebelum kamu menghitung BMR, mahasiswa sekalian harus mengetahui berat badannya dulu. Ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya, usianya berapa. Oke, jadi ada berapa jenis nak yang harus diketahui lebih awal sebelum kita menghitung? 3, Bu. 3, Bu. Nah, ya, yang pertama, Berat badan. yang kedua, Tinggi tinggi dan badan. Yang Badan. ketiga, umur. Ya, yang ketiga adalah umur. Nah, mahasiswa sekalian, bisa nak kamu siapkan kertas? Udah belum? Jadi setiap kuliah gizi, kamu harus ada catatan nak ya. Coba tunjukkan bukunya ke kamera, Ibu mau lihat dulu. Nah, bagus Wanda. Desi mana? Coba aktifkan kameranya. Di tas, Bu. Ya, coba diaktifkan. Tolong jangan apa nak pesan Ibu pertemuan yang lalu? jangan dicampur-campur. Bagus. Seperti gado-gado. Ya, jangan. Jadi spesialkan aja untuk mata kuliah gizi ini harus bukunya 1. Ya kan? Beli aja yang 4.000 kan? Buku tulis itu 4.000. Nah, udah, atau binder kasih pembatas. Ya, khusus gizi gitu. Oke, sudah? Ya. Jadi siapkan pena dan kertas. Ya, buat tanggal hari ini. Hari ini tanggal 31 Januari. Ada yang ulang tahun tanggal 1 Februari ada? Ada? Enggak ada ya. Jadi hitung nak. Hitung dulu ya, diketahui berat badan. Berapa berat badanmu? 50 kilo misalnya, kilogram. Kemudian tinggimu berapa? 160 cm. Umurmu berapa? Ya, 19 tahun misalnya. Tulis. Oke, udah. Nah, baru masukkan rumusnya.
Nah, masukkan rumusnya. Paling tua usia berapa di semester 4 ini? Ada 20? Ada, Bu. 21? Wahyu, kamu buka apa yuk? Kayak sibuk benar kamu buka-buka buku itu ya. Udah Wahyu, nulis berat badannya, udah. Sekarang Ibu simpulkan bahwa usia mahasiswa semester 4 ya paling tinggi itu usianya 20 tahun ya. 20 tahun. Oke. Udah dihitung belum? Untuk rumus mengetahui ya basal metabolic rate laki-laki rumusnya 660 ditambah kurung buka, artinya pengali ya. Kamu kalikan dulu nak. 13,7 dikali berat badan. 13,7 berat badannya 60 kg, tutup. Nah, ditambah 1,5 dikali tinggi. Sama, ini harus dikali terlebih dahulu. Dikurang 6,8 dikali usianya berapa. Sama dengan titik-titik. Ada yang tahu nggak? Dibaca apa? Kakal. Kekal. Kekal. Bukan, salah. Tetot. Apa? Kalori, Bu. Kakal. Saya, Bu. Apa? Kalori, Bu. Kalori, Bu. Gimana? Windy apa, Bin? Kilokalori, Bu. Iya, betul sekali. Kilo kalori. Ya, jangan kekal kamu bacanya. Ya memang sih, ini kan K, ke. Disambung kekal ya. Kilo kalori, oke. Sekarang hitung silakan ya. Masukkan sendiri individu saja. Masukkan. Nah, untuk BMR perempuan, ini banyak kameranya yang mati ya. Masih tidur apa nak? Nih. Banyak yang mati ya kameranya ya. Tuh. Ya. Jadi untuk perempuan, apa pembedanya, Bu? Nah, pembedanya itu berada di pengali berat badan. Ya, 9,6. Dan juga di tinggi badan, yaitu 1,7 ya. Kalau yang laki-laki tadi 1,5. Dan juga di usia, ya, di usia itu 4,7. Sekarang silakan hitung dulu. Ibu kasih waktu 1 menit. Pakai kalkulator aja kalau kesusahan ya. Udah? Nah, silakan 1 menit. Nanti Bu panggil ya. Bu panggil. Sebutkan berapa BMR kamu. Udah, gue panggil ya. Untuk yang laki-laki. Tadi yang Ibu panggil tadi siapa ya yang buka buku banyak-banyak tadi ya? Siapa? Wahyu. Wahyu. Wahyu.
Yu? Iya, Bu. Ya, berapa Wahyu? Coba dibacain dulu. Berat Belum, badan. Bu. Bingung. Ayo. Wahyu Pratama. Lagi di mana Wahyu? Di kamar, Bu. Di mana, Indralaya ya? Di Palembang. Oh, di Palembang. Coba Yu, gimana Yu? Berat badan berapa Yu? Berat badan, Bu. 48, Bu. 48. Tinggi badan? 162, 163, Bu. Oh, sepanter dengan ibu ya berarti. Oke, terus usiamu berapa Yu? 19, Bu. Oh, masih imut-imut ya, 19 tahun ya. Oke. Oke, silakan dibacakan Wahyu. Belum selesai, Bu. Bingung aku, Bu. Masya Allah. Apa yang kamu bingung? Yang kamu bingung apa? Yang tadi awalnya, Bu. Ketinggalan aku, Bu. Ini ada nih. Mana, Bu? Nih. Oh iya. Tonton, Bu. Bentar, Bu. Aduh. Ya, tetot. Habis waktunya ya, Wahyu. Berarti bukunya tadi itulah terlalu banyak. Dia bingung kan bukanya itu. Sekarang Muhammad Zainuddin. Nah, Zainuddin. Zainuddin ini di dalam apa? Kepengurusan apa sih sekarang nih, Nak, organisasi di kampus tuh? Hima. Hima. Sebagai apa? Zainuddin. Alhamdulillah sebagai Bupati, Bu, Ketua Hima. Keren-keren. Bupati ya. Nah, ini sekedar masukan dari Bu Silvi ya. Bagi kamu yang mengikuti organisasi mahasiswa, pesan Ibu satu, jangan tinggalkan kuliah. Ya, tolong jangan tinggalkan kuliah. Kuliah itu harus nomor satu, nah organisasi itu nomor keduanya. Gitu. Jangan sampai kamu lama lulusnya gara-gara ngurusin kampus. Ya, Zainuddin. Iya, Bu. Ya, bagus. Lagi di mana kamu, Zainuddin? Di kampus Palembang, Bu. Di Fisilkom. Fasilkom. Iya, Bu. Bagus itu ya sinyalnya ya. Iya, Bu. Oke, silakan Zainuddin, tolong bacakan, kasih tahu teman-temanmu yang sudah Ibu contohkan tadi sama Wahyu. Untuk berat badan, Bu, 72, Bu. Kalau berat badan 72, tingginya 171, untuk umur 22, Bu. 22? Tapi belum, iya, Bu. Oh, 22 ya. 22. Iya, Bu. Kemarin karena masuk SD-nya, Bu. Umur 7 tahun setengah maksud. Oh, 22 tuh Ibu Silvi sudah wisuda. Iya. 22 berarti. Iya, ya, semester 4 ini usia ujung sudah angkatan 18 kalau dibarengi kalau dengan kuliah. ya, usia tertinggi di semester 4 ini bukan 20, Nak ya, 22. Ya enggak apa-apa. Tuh, oke. Terus lanjut. Jadi berapa perhitungan Muhammad Zainuddin? Untuk perhitungannya belum selesai tadi, Bu. Bu sempat mengalihkan untuk berat badan saja tadi, Bu. Berat badan saja. Mana bukunya? Coba Ibu lihat. Ada buku nggak? Ini, Bu. Oh, ya bagus. Pena ada ya? Buku nggak ada pena sama aja. Ah, bagus. Coba hitung sekarang, Zainuddin, tinggal masukkan aja nih. 660 ditambah, nih. Kalikan dulu nih, 13,7 kali berat badan. 72. Ya. Ya. Oke.
Oke, Tetot belum juga ya. Muhammad Zainuddin, terima kasih. Nanti Ibu ingatkan lagi ya, Ibu panggil. Sekarang, nah ini sepertinya ini, kalau kita lihat dari raut wajahnya dan dari berat rambutnya, ini bisa menjawab nih sepertinya ya. Oke, Muhammad Hafiz Nur Wahyu. Coba. Ya, Bu. Oke. Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sehat ya. Lagi di mana? Lagi di luar, Bu. Di luar. Kerja kamu ya? Iya, Bu. Oke, coba Fis. Kelihatan dah, Bu. Ini hasilnya, Bu. Ya. Kamu bacakan seperti Zainuddin tadi. Oh, iya, Bu. Rumusnya 660 ditambah nanti. umur Nanti. dulu ya. Ya, ini nih. Berat badan berapa? Berat badan 54, Bu. Berat badan 54. Terus? Ya. Tinggi 168. 168. Terus umur? Umur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Oke, terus? Jadi di hasil ke Galo hasilnya berapa? Coba pakai bahasa Indonesia ya, Muhammad Hafiz. Ya, Bu. Biasa. 1.522. Hasilnya 1.522,6 kilokalori, Bu. Ya, 1.522,6 kilokalori. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Hafiz. Ya, Bu, Nah, sama-sama. sekarang kelas Indralaya ya, Hafiz ini Bu ke kelas Palembang. Nih, kelas Palembang. Siapa kelas Palembang? Ananda Alfat kelas Palembang atau Indralaya? Indralaya ya, Alfat. Palembang, Bu. Coba. Ananda, di mana Nan sekarang? Di Palembang, Bu. Di Palembang. Coba. Tadi udah dapat. Untuk datanya, berat badan saya 60 kg. Baik, Terus 60. untuk tinggi badannya yaitu 170 dan untuk usia 21 tahun. Jadi hasil yang didapat yaitu 660 ditambah 822, terus ditambah 225 dikurang 1.402,8, jadi hasilnya 1.594, Bu, kalori. 1.594 kilokalori ya. Bagus. Ya, berarti Ananda ini usianya 21 ya? Iya, Bu. Beda selisih 1 tahun dengan Zainuddin. Ya. Ya, Bu. Oke. Kakak berarti manggilnya? Enggak. Kalau satu angkatan nggak apa-apa panggil nama ya nggak, kecuali ya kalau beda semester ya, beda angkatan gitu. Oke, terima kasih Ananda. Ya, Bu, Ananda sama-sama. Alfat. Lanjut ya, tadi sudah perwakilan untuk yang BMR laki-laki, kelas Indralaya dan kelas Palembang. Bagus. Sekarang Ibu mau tahu BMR perempuan. Ya, BMR perempuan dimulai dari kelas Palembang. Tri Ardi Laini. Ada nggak? Hadir, Bu. Ya, lagi di mana Tri? Di Palembang, Bu. Di Palembang, Kos.
Coba, Tidak. wih, Oh, iya, Bu. model rambut Tri ini belah tengah ya. Nah, belah tengah nih biasanya tergantung juga sih, ada yang cocok, ada yang enggak ya, sesuai dengan rambutnya. Oke, Tri, silakan Tri. Kalau berat badan, Bu, 64 kilo, Bu. Terus? Kalau tinggi badan 163. Kalau Terus umur 19 tahun. Ya, silakan. Hasil jumlah kilokalorinya tuh 1462,2 kilokalori, Bu. 1400 ya. 1462,2. Oke. Kamu sehari-hari kalau tidak ngampus, tidak kuliah, biasanya apa aktivitasnya? Gak ada, Bu. Paling buka sosmed, Bu. Paling TikTok, enggak ya? Sosmed, Bu, pokoknya, Bu. Sosmed untuk ini ya, healing ya. Kalau Iya, anak-anak Bu. muda bilang tuh ya, healing ya. Itu bagus sekali karena apa, kan bisa kesenangan orang tuh kan macam-macam nak ya. Ada yang butuh hiburan. Nah, kamu cukup melihat sosmed aja tuh udah hiburan gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa olahraga juga, walaupun kita nggak kuliah, minimal ya jalan gitu kan, jogging, itu aja yang ringan-ringan ya. Satu lagi, kelas Palembang udah, sekarang kelas Indralaya. Nih, yang kacamatanya sama kayak ibu ya, tapi agak besar dia nih. Siapakah itu? Amanda Yona. Ini ibu pakai anti radiasi ya. Jadi kalau di laptop lama-lama tuh suka pedih mata ibu. Oke, sekarang silakan Manda. Oke, baiklah, Bu. Fashion. Emang kebutuhan, Bu, Min. Min. Itu kacamata apa kaca muka? Enggak ya, bercanda ya, biar tegang banget ya. Silakan Manda disebutkan. Baiklah, untuk berat badan saya itu 66, untuk tinggi badan 164, dan untuk umur saya itu 19 tahun, Bu. Jadi 9,6 dikali 66 hasilnya 633,6. Sedangkan untuk tinggi 1,7 dikali 164 itu 278,8. Sedangkan untuk umur 4,7 dikali 19 hasilnya luruh saya kilokalori. 1.400 ya? Ya, 1.400. 483. Oke. Nah, tadi sudah sebagian kecil mahasiswa Ibu panggil ya, perwakilan satu-satu. Nanti setelah ini, kamu kan udah ngitung masing-masing, nak ya, jangan lupa difoto, Ibu siapkan kolom di e-learning, mahasiswa tinggal upload saja seperti biasa. Ya, jadi kita punya recordnya. Oh, ternyata kamu ini adalah fondasi awal. Ya, jadi pertanyaan minggu lalu kan kamu ada tuh bertanya, ya kan, sama Ibu dan Bu Hartati. Nah, terkait tentang kebutuhan apa Bu yang harus dipenuhi. Nah, inilah jawabannya. Jadi orang tua ya, sebenarnya orang tua itu kan udah melewati fase-fase kehidupan dia dari muda sampai dia menuju lansia, ibu-ibu kita tuh ya, ibu bapak kita. Nah,
ini adalah bekal kamu, ya nak, siapa tahu kelak kamu tertarik dengan dunia pergizian, ya, tentang gizi. Nah, karena sekarang ini kan event-event olahraga itu tidak melulu menjadi seorang pelatih, benar nggak? Asisten pelatih. Pelatih itu kan banyak jenisnya, pelatih fisik, pelatih teknik, ya kan? Nah, kemudian ahli gizi. Nah, ahli gizi ini ya terutama kita sebelum ngurus orang lain, kita dulu, ya nggak, sehari-hari kita, ya kan? Nah, kalau kamu nggak punya catatan, kamu nanti lupa, oh saya di mana ya catatannya gitu. Nah, ini selalu Ibu relate-kan dengan kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini Ibu kasih contoh tadi sama dengan kamu, ya, kamu sudah menghitung, mudah betul. Nah, dibuat seperti ini. Berat badannya 60, tinggi badannya berapa, usianya berapa atau umurnya. Ya kan? Nah, jadi ini baru menghitung kebutuhan kalori kamu tanpa aktivitas, ya. Nah, ini acuannya. Bu, bagaimana Bu ya saya mau menghitung saya makan apa? Nah, ada nggak kamu nanya kayak gitu? Ada pasti kan? Ya kan? Nah, nanti jawabannya, karena ya tadi Ibu utarakan, ini basic awal. Ya, kita hitung tanpa aktivitas. Kalau kamu sudah tahu 1.500 sekian untuk yang laki-laki, ya, kisaran itu tadi Ibu sudah menyimak. Kemudian yang perempuan itu kisaran 1.400-an. Ya, 400 berapa, sekian dan sekian gitu. Nah, artinya kamu harus makan, kalau nggak beraktivitas sampai situ, nah, sampai perhitungan awalmu. Jangan, kenapa? Ya tadi akan menimbun. Jadi kan kita tuh kalau kita ngisi bensin, ya, perumpamaan kita mau ngisi bensin motor, kita kelebihan apa? Dampaknya luber kan? Ya nggak? Kalau kita nggak ngisi bensin, motor kita apa? Mogok, mati. Nah, kayak gitu juga dengan tubuh manusia. Kalau kita mengkonsumsi, ya, total kalori kita berlebih, kita akan sakit lebih, ya. Tapi kalau kamu nggak mencukupi, kamu lemah. Tuh, lemah, ya, seperti itu. Nah, ini perempuan. Jadi memang perempuan ini juga, nak, perlu kamu ketahui masanya itu berbeda dengan yang laki-laki. Benar nggak? Masanya berbeda. Ya, kalau laki-laki itu kan enggak gitu. Perempuan itu kan ada masanya, itu dia misalnya dia menopause. Tuh. Menopause itu tidak mengenal usia. Ada yang menopause dini. Karena apa ya? Tadi dia tidak aware gitu ya, tidak perhatian dengan makanan. Nah, gitu. Menopause dini itu juga bukan karena tubuh kita itu apa ya? Memang pasti tidak lagi baik-baik saja gitu kan. Itu karena makanan yang dia konsumsi sejak masih muda. Gitu. Salah kalau kita udah tua, ya udah lansia lah ya kita gitu. Udah usia 50 mau jaga makanan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu. Udah lansia, udah 50 tahun. Kemana masa muda kamu gitu? Ya, nah, kemana? Tuh, kamu. Tapi Ibu kembalikan lagi kepada kamu, nak ya, mahasiswa sekalian. Bebas pilihan kamu. Mau makan gimana? Karena kan Ibu sudah kasih tahu, nak, seperti ini, ada 5 tuh, ya kan, yang kamu harus penuhi. Nah, sekarang
kembalikan ke kamu karena itu kan untuk kehidupan kamu ya, untuk badan kamu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah rumus. Tuh, jangan pusing ya lihat angka-angka ya. Jangan pusing lihat angka-angka. Jadi kalau BMR tadi ya rumusnya berbeda tanpa ada aktivitas. Tanpa ada aktivitas. Nah, kita lihat lanjutannya adalah dari judulnya saja adalah aktivitas 24 jam. Oh, kalau di TikTok, Ibu kan punya juga ya, TikTok ya, sosial media kayak gitu. Nah, di sosial media itu kan ada tuh ya yang lagi ngetren. Ya kan? Ada yang challenge makan makanan selama 24 jam. Pernah nggak kamu nonton entah di TikTok, entah di YouTube gitu, atau baca di sosial media? Pernah nggak nonton itu? Pernah. Pernah. Ada challenge. Makan makanan selama 24 jam, makan titik-titik gitu, merek ayam yang terkenal. Gitu kan? Ya. Tuh. Nah, pas Ibu lihat, dia makan burger, makan ayam, minum Coca-Cola gitu. Ya kan? Terus ada juga tuh yang makan satu harian, maaf ya ini ya, yang non halal, ya kan? Tuh, sebut saja B2. Tahu ya B2 ya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, B2, tes kriuk. Oh, banyak itu. Kamu lihat aja. Ya kayak gini Bu Silvi itu bukan hobi ya, cuman ya itu jadi pengetahuan juga Ibu. Anak-anak zaman sekarang itu apa sih trennya gitu kan, supaya Ibu bisa nyambung dengan kamu nak ya, jadi nggak ketinggalan kita ngobrol apa kamu tahu Ibu gitu ya. Nah, jadi selama aktivitas 24 jam ini juga nanti ada kaitannya dengan makanan yang kamu konsumsi tuh ya. Misal aktivitas tidur, pengalinya. Nah, artinya ini sudah baku, nak. Ya, sama ini menurut Prof. Karjati, ya, dosen di Surabaya, ya, UNESA. Oke. Nah, nanti kalau ada Ibu Hartati ya, kalau hari ini kan kemungkinan beliau nggak bisa ngajar, kan akan ditambahkan oleh Bu Tati. Nah, pengalih ini tidak boleh dirubah, udah baku. 1, 3,7, 3,2 gitu. Ya, ini adalah jenis aktivitasnya. Aktivitas tidur, aktivitas rumah, gerak, kerja, santai, dan melakukan ibadah. Nah, untuk aktivitas tidur, nih nanti kamu nggak boleh bohong, ya. Kalau lagu Isyana kan, kamu berbohong, ibu percaya, benar nggak? Ada kan? Ada, ya kamu berbohong, aku pun percaya. Ini ibu yang percaya gitu. Kita menghitung real aja. Ya, Ibu kasih tahu dulu nih pengalinya seperti ini. Nggak usah difoto, nggak usah di screenshot segala macam. Ini sudah Ibu bagikan belum ya di e-learning ya? Udah dibagikan belum di e-learning? Udah belum? Belum ya? Apa udah? Nanti kalau ketinggalan bisa lah ya di-download sendiri. Nah, aktivitas tidur pengalinya 1, aktivitas rumah 3,7, aktivitas gerak 3,2, aktivitas kerja 1,7. Nah, santai itu ada nak
konstantanya juga 1,2 dan melakukan ibadah 1,4 ya. Oke. Apakah Ibu menjelaskannya terlalu cepat? Tidak, Bu. Tidak ya, jadi masih slow ya. Kalau kamu cepat, pusing kamu kan. Habis ini kita ngitung lagi nih. Habis ini kita hitung lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh nak ya. Contoh aktivitas 24 jam. Pajar Hari Widodo dengan Wahyu Togarsari. Nggak mungkin sama. Ya nggak mungkin sama. Ya. Aktivitas tidur Ibu contohkan adalah 7 jam. Nih. Ini akan kelihatan nak ya pada saat nanti kamu ngumpul tugas nih. Ya, bagi yang laki-laki maupun sekarang ini main games online itu ya, game online itu tidak memandang jenis kelamin. Ya, biasanya kan itu yang laki-laki hobi, ya kan? Main game online. Yang perempuan enggak. Sekarang sama aja. Ya, kamu tidur. Ya, tidur. Bagi yang beragama Islam pasti tidurnya setelah sholat Isya. Nah, kalau yang non Muslim, ya kan, itu biasanya dia apa ya? Ya nggak tahu kan Ibu aktivitasnya, apakah ada malam ibadah gitu ya, nggak tahu berapanya. Nah, kamulah yang tahu gitu, individunya masing-masing. Ketahuan siapa sih yang sering begadang? Ada yang main game tahan dia sampai jam 2 malam, jam 1, ya kan? Nah, itu sangat berbahaya nak kamu. Seperti lagu Roma Irama, ya enggak? Apa bunyinya? Begadang jangan begadang. Jangan Bu. begadang kalau Terus. tidak ada artinya. Nah, boleh ya kelas ini ya, Ibu kasih clue lagu apa dia tahu, nyambung, bagus. Ya, berarti kamu hidup masih di era ya ini Bang Roma kata orang tuh. Jadi betul, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau nggak ada apa ya manfaatnya ya, nggak bermanfaat untuk kamu, tinggalkan. Kan bisa tuh tidur jam 9. Jam 3 subuh bangun, sholat, ya kan? Ya beribadah, sholat tahajud. Nah itu lebih bermanfaat nggak? Lebih bermanfaat daripada kamu tidur jam 1, ya bangun jam 1 lagi. Wow, hibernasi kamu terlalu panjang itu. Kalau jam 1 malam, tidur jam 1 siang bangun. Ada yang salah dengan kamu. Ada juga kamu nggak bisa tidur, insomnia gitu ya. Penyakit itu nak, penyakit. Jadi waktu tidur ini harus berkualitas. Bu, gimana Bu ya? Saya mau menghitung Bu aktivitas tidur. Saya tuh tidur ayam. Tuh, tidur ayam itu artinya dia tidur 2 jam nanti bangun, tidur lagi gitu. Ya kan? Bangun lagi. Nah, kita akan mau memperbaiki nih aktivitas tidur. Ya. Tidur itu, nah, kalau kamu banyak pikiran, bangunnya sakit. Nah, ini cuman sekedar itu ya, memberi informasi kamu. Jadi aktivitas tidur yang berkualitas itu yang seperti apa, Bu? Ya tadi nggak bergadang. Pasti tubuhmu bagus, nak, lebih sehat, lebih seger gitu. Pikiranmu juga, gitu kan. Kemudian aktivitas rumah. Bu, aktivitas rumah tuh ngapain, Bu? Kata kamu. Ya. Nah, aktivitas rumah biasanya kamu ngapain? Coba, ada yang bisa bantu nggak? Nyapu, Bu. Cuci baju.
baju. Puls. Iya, itu bagus sekali ya. Orang yang pertama mengaktifkan mikrofon itu yang perempuan. Nyuci, Bu. Ya kan, nyapu, Bu. Wis, keren sekali ya. Mana yang laki-lakinya? Tidur, Bu, kata kamu ya. Tidur itu ada sendiri. Ya. Nyuci, Bu. Nyapu, Bu. Drakor, Bu. Iya. Laundry, Bu. Oh, bukan kalau laundry. Ngepel. Oh, ngepel ya. Ya, jadi aktivitas rumah tadi sangat betul sekali kata teman-teman kamu bahwa aktivitas tidur itu ya aktivitas kita bukan tidur-tiduran. Kalau tidur itu ya termaksud santai. Ya, main HP. Nanti kita bahas aktivitas rumah, nyuci, ngepel, ya kan? Apalagi, Bu, gosok, ya, bersih-bersih gitu. Nah, kalau yang cowok, Ibu kan tadi tungguin kamu ya, yang laki-laki itu. Kok yang pertama mengaktifkan mikrofon yang perempuan? Nah, yang laki-laki itu biasa itu. Ya, tapi mudah-mudahan mahasiswa penja semester 4 ini kamu nggak malas orangnya, nak ya. Walaupun jauh dari orang tua ataupun kamu dekat dengan orang tua, ya kamu nggak boleh leye-leye gitu. Orang tuamu sibuk gitu kan, kamu nggak bantuin. Walaupun yang laki-laki, Bu, itu kan pekerjaan perempuan. Enggak, jangan kayak gitu. Ya sama aja, yang namanya di rumah ya kalau kotor ya kita bersihin. Benar nggak? Kalau bajunya numpuk, kenapa kita harus nunggu orang tua? Ya, anak kos kan pasti jauh lebih rajin biasanya daripada yang memang sama orang tua ya. Itu bukan ngejudge kamu yang laki-laki, enggak, kebanyakan seperti itu ya. Jadi aktivitas rumahnya itu bebas, kamu hitung betul tidur. Saya, Bu, tidur itu 5 jam misalnya, tulis 5 jam ya. Atau aktivitas rumah, Bu, saya hanya 1 jam, tulis. Yang penting hitungannya itu adalah 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, terus aktivitas gerak. Apa contohnya aktivitas gerak? Olahraga. Ya, olahraga gitu ya. Kan minimal kita berolahraga itu ya 30 menit itu udah boleh gitu ya, atau 1 jam gitu, tergantung juga olahraga yang ringan seperti itu kan. Tapi kalau kamu latihan ya pas ini 3 jam ya, latihan itu nggak ada tuh kan latihan, kecuali dia lihat dulu nih program latihannya. Kita nggak membahas tentang spesifikasi cabang olahraganya, enggak, ini secara umum saja. Memang kan kalau kita latihan ya 3 jam itu udah biasanya udah selesai ya. Kamu bebas berapa perhitungannya, nggak boleh bohong ya, apalagi yang tidur tadi ya. Aktivitas rumah berapa yang betul gitu. Kemudian kuliah. Nah, kuliah seperti Ibu ya, Ibu mengajar itu hari ini hari apa, nak? Senin. Jam 8, 9.40, 10.30 sampai jam 1. Jam 1.30 sampai jam 4. Berapa coba? Dari jam 8 sampai jam 4. Berapa jam? 8. Jam 8 nyambung terus sampai jam 3:30 atau jam 4. Ada nggak? Di semester ini
Rido, ada nggak Do? 1 hari full dari jam 8 sampai sore. Ahmad Rido Abiwan. Untuk offline ya, Bu? Atau Ya gimana? bebas, dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari. Do. Kayaknya belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Ya, Bu. Oh, Itu berarti diseling-seling gitu. Oh, Diseling-seling. diseling. Jadi pagi terus nanti ada MK jam 1 gitu. Jadi diseling. Oh, nggak Waktu ada kosong. jadwalnya. Nggak ada jadwalnya yang padat seperti Ibu ya? Abu, Bu. Kalau untuk kelas Palembang gitu, Bu. Kalau untuk kelas Indralaya belum tahu. Nah, Indralaya, gimana? Rabu. Hari Rabu. Rabu. Rabu, Oh, Bu, ya. tapi setengah 3, Enggak, Bu. Bu. Sampai 14.20. Oh, sampai setengah 3. Nah, bisa tuh dihitung. Dari jam 8 sampai setengah 3 tuh berapa jam? Gitu ya. Disesuaikan memang dengan aktivitas kuliahmu. Ya, kalau Ibu kan kerja, gitu ya, aktivitas kerjanya. Nah, kemudian santai, ya, santai 2 jam. Bu, santai boleh nggak 3 jam? Boleh. Sesuai kamu, kalau kamu santai itu ya memang nggak ada aktivitas yang lain gitu ya. Seperti kita kan, bentar ya. Nah, seperti kita habis kuliah sore, kamu setengah 3 tuh. Ya, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Habis kamu kuliah, 2 jamnya itu atau sampai setengah 6, berarti kan 3 jam. Ya kan? Nah, berapa gitu santainya. Kamulah yang tahu ya. Kemudian, nah ini yang boleh disamakan, melaksanakan ibadah 1 jam selama 1 hari. Bukan misalnya kita ibadah ya, sholat gitu kan, selama 1 jam sekali sholat. Enggak. Jadi asumsi waktunya itu ya kita bagi. Sholat subuh, zuhur, asar, ya kan, maghrib, dan isya gitu. 5 waktu itu ya dibagi. Sama kayak ada yang non muslim di sini. Muslim semua ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, ada. Jadi yang non muslim itu kan, nah pasti kamu ibadah ya. Nggak mungkin hari Minggu aja ibadah. Nggak mungkin ya. Jadi ya kamu ibadah itu entah hari Senin, misalnya hari Senin itu pagi, ya, entah malam, ya lebih khususnya. Tapi kita ambil rata aja untuk melaksanakan ibadah itu 1 jam. Tuh ya. Nah, yang lain ya itu memang real time kamu, real waktu dan juga aktivitasmu gitu. Tidur, rumah, gerak, kerja, santai, dan melaksanakan ibadah. Ya, oke. Nah, ini adalah rumus ya menghitung aktivitas dalam 24 jam. Coba ada rumusnya, jumlah aktivitas dikali konstanta. Apa tadi konstanta tuh, Nak? Konstanta. Apa konstanta tadi? Pengali, Bu, pengali. Pengali. Pengalinya tadi udah dikasih belum? Udah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Ya, konstantan yang ini, Nak.
Mana tadi ya? Nah ini ya, konstanta ya. Nah, tugasmu adalah menghitung aktivitas 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi kamu ambil selama 1 hari 24 jam itu aktivitas tidurnya berapa? Ya, tidur. Ya, konotasinya adalah tidur. Benar-benar matamu itu tidur, tidak ada yang lain. Ya, jangan tidur yang Bu, saya kan sudah selesai kuliah jam 11.30 misalnya. Saya tidur, itu dihitung nggak, Bu? Nggak usah. Ya, nggak usah dihitung yang itu. Memang kamu benar-benar tidur setelah aktivitasmu itu selama 1 hari, nggak ada yang lain. Terpejam, udah itu hitungannya tidur. Oke, aktivitas rumah. Nah, tugas ini akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan keempat. Ya, kamu ambil 1 hari seperti aktivitas kuliah tadi. Ya, kuliah tadi ada yang Rabu dari jam 8 sampai 14.30. Nah, kalau memang tidak ada yang jadwalnya padat seperti yang Ibu contohkan, ya Ibu hari Senin itu full dari jam 8 sampai jam 4. Tuh, nyambung terus. Nah, kita kalau nggak ada, memang ambil 1 hari, kamu totalkan jumlah jamnya. Contoh, Bu, saya kuliah itu dari jam 8 sampai 9.40, terus jam 1 sampai 14.40. Nah, itu aja yang ditotalkan. Yang sangat padat, ya. 1 hari yang jadwalnya itu memang padat. Kamu ambil aja 1. Ya, kamu totalkan seperti itu berapa. Oke? Aktivitas gerak, santai, dan ibadah. Ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang belum menghitung BMR, basal metabolic rate-nya di awal kita mulai, harus ada ini nak ya, harus ada BMR-nya. Jangan pakai BMR teman kamu. Oke? Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya, 1, aktivitas tidur. Ibu contohkan di sini adalah 7 jam. Rumusnya tadi ya, konstanta 1 dikali 1414, apa itu? 1414 apa hasil dari BMR. BMR. Ya, hasil dari BMR dibagi 24. Ini menunjukkan waktu selama 1 hari, 24 jam. Ya, sama dengan nih, udah dapat kan? 412,4. Nah, kalau kamu tidurnya 8 jam, misalnya, tinggal disesuaikan aja. Ya, 8 kali 1 kali BMR kamu dibagi dengan waktunya tadi, selama 24 jam. Begitu juga aktivitas tidur. Ya, aktivitas tidurnya 2 jam dikali dengan konstantanya 3,7 dikali BMR dibagi 24. Sampai dengan kita dapatkan adalah hasil ya, jumlah kalori yang dibutuhkan dalam 24 jam. Nih, berbeda nggak dengan tanpa aktivitas? Berbeda.
Berbeda, Bu. Ya, jelas berbeda. Kalau nanti kamu temukan kalori yang dibutuhkan selama 24 jam, artinya ada yang keliru kamu menghitung. Ya. Nah, 2539,3 ini kurang kakak ya kilokalorinya. Ditambah, nah ini adalah hasil yang di atas. Nih, nanti kamu tambahin aja ya, Ibu lupa nih nambahinnya. Dari aktivitas nomor 1 sampai dengan aktivitas nomor 6. Dapatlah 2539,3 kilokalori. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Dimulai dari perhitungan kalori tanpa aktivitas sampai dengan aktivitas selama 24 jam. Kemana ya Ahmad Muklis Saputra? Jendelanya aja nih sama dinding. Ibu ngomong dengan dinding ya berarti. Oh ini orangnya. Oh ada. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh. Untuk yang tugas yang aktivitas selama 24 jam itu terserah Bu, kita milih hari apa. Ya, jadi Wan, memang kita harus spend time-nya ya 1 hari. 1 hari betul, full. Ya, 1 hari full betul. Nah, misalnya kamu Indralaya itu tadi hari Rabu. Ya, hari Rabu itu kan dari jam 8 sampai 14.40. Boleh di hari Rabu itu. Ya. Main berapa lagi takut nih Andian ini. Izin Bu, jadi tolong itu dimatikan ngambil- dulu. Ya, mohon maaf nak ya. Oh, udah dimatiin. Ya silakan Ridho. jadi itu ngambil hari yang paling berat gitu Bu. Iya, memang yang realnya, ya real harinya gitu, yang nyatanya. Ya, maksudnya kan per hari kita kan beda-beda aktivitasnya Pak. Ada yang Iya, langsung kan. jadi betul. Jadi kamu memang harus mengkhususkan 1 hari itu, Ridho. Misalnya hari Selasa, tuh, ya hari Selasa itu kamu kuliah berapa jam? Gitu ya, Dok? Hari Selasa, bentar. Misal, Ibu contohkan misal. misal. Atau Jadi hari pagi sampai hari Kamis, bisa kan? Oh, baik. Jadi terserah Bu ya. Iya. Hari apa? Gitu ya. Oke, terima kasih Ridho. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Ada lagi nak pertanyaan? Tidak ada? Halo, tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu anggap mahasiswa sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Ya, terkait tentang kita sudah mempelajari kebutuhan kalori untuk apa, ya, dan tanpa aktivitas, dan juga untuk menghitung kebutuhan kalori apabila kita beraktivitas selama 24 jam. Ya, tolong dikerjakan tugas. Ini bukan tugas kelompok ya. Ini adalah tugas kita, tugas mahasiswa secara individu. Nggak boleh bohong ya. Harus jujur. Karena ini adalah untuk
kemaslahatan hidup kamu sendiri. Ya, bukan orang banyak, untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kamunya tidak jujur, kamu contohkan persis betul dengan Ibu Silpi karena kamu malas untuk menghitung yang sebenarnya, itu akan ketahuan. Ya, Ibu tidak akan nilai kalau ada yang sama persis dengan yang Ibu tulis di PowerPoint ini. Ya, karena itu sudah pernah Ibu temukan. Ya, bukan satu orang, dua orang gitu. Karena dianya males, apa nggak tahu Ibu alasannya seperti itu. Dia ngitung sama persis. Kayak gini, 7 jam, 2 jam, 3 jam, 9 jam, 2 jam, dan 1 jam. Dapatlah 24 jam. Gitu ya. Kita kan hidup ini nak mau panjang umur usia kita. Ya nggak? Ya memang kita ketahui umur itu nggak ada yang tahu. Ya kan? Sebagai manusia kita harus menjaga supaya kita bisa survive, bisa bertahan. Oke, itu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, minggu depan hari Senin itu kita akan membahas bersama-sama. Ya, ini baru aktivitas 24 jam. Nah, setelah ini siswa akan membahas ya tentang makanan. Ya, ini materi yang sangat menarik sekali. Menghitung makan kamu selama 24 jam. Satu hari. Ya, satu hari. Satu hari itu ya dibagi ada 3 kan, 3 waktu ya enggak? Pagi, siang, dan malam. Idealnya seperti itu. Namun Bu, saya setelah sarapan lapar karena kuliah gitu. Boleh nggak Bu ditulis? Boleh, artinya itu masuk ke dalam snack, tapi masih waktunya pagi. Ya kan? Bukan sarapan ya. Bukan sarapan. Seperti itu. Nanti itu setelah kamu sudah paham ya, sudah paham menghitung kebutuhan kalori aktivitas selama 24 jam. Oke, sekian untuk mata kuliah kita pada hari ini karena Ibu ada mengajar juga dengan kamu ya. Iya, Bu. Benar Ya, kan? Bu. Nah, benar. 3 SKS ya. Jadi Ibu nih hemat-hemat suara juga ya. Mudah-mudahan Ibu bisa ya lekas bergabung dengan kamu ya. Mudah-mudahan lah kalau nggak sore ini atau besok lah Ibu tes lagi ya. Tapi kayaknya Ibu nih takut karena masih suaranya ini nah. Masih ada dahak ya biasanya tuh kan. Kayak gitu ya. Oke, itu saja nak. Mohon maaf apabila Ibu Silpi ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena Ibu hanya manusia biasa ya. Kalau orang yang sudah mengenal Ibu Silpi, pasti kalau tahu kapan saatnya Ibu marah, kapan saatnya Ibu bercanda, kapan nih saatnya Ibu serius. Gitu. Karena ya nggak mungkin Ibu serius terus ya. Ibu kan sama kayak kamu, masih muda ya nggak? Masih senang dengan explore yang hal-hal yang baru gitu ya. Oke, itu saja Ibu akhiri. Mohon maaf ya sekali lagi Bu Tati tidak bisa mengajar dikarenakan ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal. Ya, nggak apa-apa. Yang penting materi kita hari ini bisa tersampaikan. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di screenshot ini, Bu. Ya, silakan diaktifkan kameranya ya.
Oke, sudah? Belum, Bu. Wanda? Slide 1. Ya. Jumlahnya dikit nih, 57. Ada yang belum ngambil KRS enggak? Slide 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu? Ya, ada yang belum ngambil KRS? Udah semua ya? Siap saya, Bu. Nah, Rizky, tolong ya Ki, kamu urus KRS-nya. Nanti kamu bermasalah lagi karena akan Ibu cek ya, Ibu cek di sistem akademik. Makanya Ibu belum bisa download dulu, nanti Bu saya Bu belum ngisi KRS. Jadi Ibu harus ngulang lagi. Ya, Ibu mau lihat untuk kita daftar kehadiran gitu. Tolong dikabarin Ibu ya, Rizky. Kalau kamu udah ngambil ya. Selain Rizky siapa? Selain Rizky? Habis ya? Oke, kalau habis artinya setelah Rizky tolong kabarin Ibu langsung download di sistem akademik ya. Itu saja, mohon izin Ibu ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Iya, Bu.